Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Hidayah dengan NIM 23060230176 dari Prodi PJKR Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan tentang cara melakukan gerakan footwork dalam bulu tangkis. Nah, jadi mungkin ini juga beberapa masalah taktis dalam entah itu anak-anak SMP ataupun SMA karena gerakan footwork atau bisa kita sebut dengan gerakan langkah kaki ini masih banyak terjadi kesalahan dalam melakukannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tekniknya. Sebelum itu akan ada tiga hal yang akan kita bahas. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua itu ada tujuan, dan yang ketiga itu ada teknik. Nah, jadi nanti kita akan bahas satu persatu. Baik, lanjut. Nah, yang pertama itu pendahuluan, yang dimana PPT ini dibuat untuk para siswa agar dapat melakukan salah satu teknik dasar dalam permainan bulu tangkis, yaitu footwork atau gerakan langkah kaki. Karena teknik ini penting dalam permainan bulu tangkis untuk mempermudah pada saat bermain. Jadi, pada saat kita bermain, itu kan pasti kita berpindah-pindah tempat. Gitu. Nggak mungkin kita diam dalam satu tempat. Maka dari itu, gerakan langkah kaki atau footwork ini juga penting dalam permainan bulu tangkis. Dan salah satu teknik dasar dalam permainan bulu tangkis. Lanjut ke pengertian. Footwork adalah teknik pergerakan kaki untuk menyeimbangkan tubuh agar dapat melakukan pukulan dengan efektif dan efisien. Seperti yang saya jelaskan tadi, footwork itu adalah gerakan langkah kaki. Gerakan langkah kaki. Untuk apa? Untuk menyeimbangkan tubuh agar dapat melakukan pukulan dengan efektif. Jadi, kalau tubuh kita seimbang, gerakan kita benar, nah, maka kita bisa melakukan serangan balik ataupun bermain bulu tangkis secara efisien. Seperti yang saya sampaikan, teknik ini sangat penting untuk menguasai lapangan dan merespon pukulan lawan dengan cepat, baik dalam posisi menyerang maupun bertahan. Jadi, gerakan footwork ini bisa mencangkup beberapa teknik dasar yang ada di permainan bulu tangkis. Seperti semisal ada cara memegang raket, ini ada cara memukul, ada cara smash. Tapi kalau semisal langkah kaki kita salah, itu malah bisa menjadi serangan balik buat kita. Karena di sini tadi sudah dijelaskan untuk menyeimbangkan tubuh agar dapat melakukan pukulan dengan efektif. Di sini juga dijelaskan untuk menguasai lapangan dan merespon pukulan lawan dengan cepat. Jadi kan kita memberikan perlawanan balik. Tapi kalau semisal kita sudah bisa menguasai beberapa entah itu pegangan atau pukulan, tetapi langkah kaki kita masih salah atau nanti tidak seimbang, itu nanti akan jadi sia-sia. Maka dari itu, di teknik footwork ini memang sangat penting. Seperti itu. Lanjut untuk tujuan sendiri, kurang lebih hampir sama, sudah dijelaskan dalam pengertian itu memudahkan pemain bergerak cepat ke posisi kok berada. Jadi mau di lob ataupun di long, dipanjangkan, kita kalau misal sudah menguasai footwork, itu akan menjadi lebih mudah. Langkah kaki kita entah itu bisa panjang ataupun cepat. Terus yang kedua, menjaga keseimbangan tubuh saat melakukan pukulan, meningkatkan kelincahan dan koordinasi antara tangan, kaki, dan tubuh. Dan yang terakhir, mengurangi resiko cedera akibat tindakan yang tidak terkoordinasi. Oh ya, jadi footwork ini juga melatih koordinasi kita ya teman-teman. Jadi entah itu gerakan kaki lalu gerakan pada tangan seperti itu. Jadi kalau misal nggak terkoordinasi nih,
tangan mau mukul ke samping tapi kakinya bergerak ke arah kiri kan lucu. Nah, nanti bisa jatuh ataupun cedera seperti itu. Lanjut ke teknik. Nah, nanti akan ada beberapa teknik. Nah, untuk yang pertama ini adalah teknik langkah terpisah. Jadi penjelasannya adalah lompatan kecil saat lawan memukul kok untuk mempersiapkan gerakan gesit ke segala arah dengan badan seimbang, membantu mengantisipasi serangan lawan dan menyesuaikan posisi tubuh. Lompatan kecil itu ketika semisal lawan serven melakukan serven pendek. Nah, kita akan melakukan lompatan ataupun langkah kecil, entah itu ke depan. Nah, biasanya kalau untuk serven pendek itu pasti di depan, mendekati garis depan. Nah, itu eh, bisa semua lakukan, entah itu ketika lawan melakukan servis pendek, nah lalu langkah kayak kita entah itu melompat atau melangkah ke depan. Itu kan skalanya kecil ya jaraknya. Jadi itu yang dimaksud teknik langkah terpisah. Lanjut, yang kedua ada serangan mendadak. Langkah satu kaki ke depan dengan lutut ditekuk, tidak lebih melebihi ujung kaki. Badan agak diturunkan berguna untuk menjangkau kok yang jauh dan menghindari serangan cepat lawan. Kecepatan dan akurasi penting dalam permainan. Nah, kurang lebih hampir sama seperti yang pertama. Saat lawan melakukan servis pendek, langkah kaki kita itu ke depan dengan lutut ditekuk dan badan agak condong ke depan untuk pengambilan kok dari lawan. Nah, jadi itu yang disebut serangan mendadak. Itu mungkin teman-teman sudah menguasai, tetapi mungkin permasalahan intinya dalam teknik ini footwork itu adalah keseimbangan. Karena kalau apabila tidak seimbang, itu entah itu kita bisa terpleset ataupun keseleo, itu yang menyebabkan nanti kita cedera. Lanjut, yang ketiga ada langkah mengejar. Gerakan melangkah pendek secara efisien untuk mengejar kok di lapangan. Cocok untuk jarak pendek dan membantu mobilitas pemain. Kalau langkah mengejar ini, kayaknya lebih sering digunakan pada saat permainan double atau ganda. Jadi karena kan di sini dijelaskan gerakan melangkah pendek secara efisien untuk mengejar kok di lapangan. Cocok untuk jarak pendek. Kalau kita main ganda, otomatis lapangan itu dibagi menjadi dua. Karena ada dua orang dalam satu lapangan. Nah, gerakannya seperti apa? Sama seperti penjelasan entah itu di teknik pertama atau kedua. Cuma ini kan langkah pendek. Jadi mau Anda ke belakang hanya dengan satu langkah, ke depan satu langkah, ke samping satu langkah. Jadi seperti itu. Gerakan yang jaraknya pendek. Seperti itu. Lanjut ada langkah kaki variatif. Meliputi langkah cepat, langkah panjang, dan langkah silang yang digunakan sesuai situasi permainan untuk mencapai posisi optimal. Nah, kalau yang tadi lebih dominan dalam permainan ganda, nah kalau ini sebaliknya lebih dominan dalam permainan tunggal, yang di mana di satu lapangan cuma ada satu pemain yang harus bisa menguasai lapangan tersebut. Yang pasti di mana langkah kaki itu pasti harus cepat untuk mengejar kok ataupun langkah panjang. Jadi mengurangi langkah kaki. Kalau misal kaki kita panjang, buat teman-teman yang tinggi, itu kan pasti kakinya panjang tuh. Biasanya satu langkah kaki itu sama dengan dua langkah kaki orang yang tingginya 150, bukan apa-apa. Jadi langkah panjang untuk menerima kok dari lawan, entah itu di depan ataupun di belakang nanti, itu mempermudah kita dalam serangan balik. Tapi kembali lagi, yang dimana kita harus menjaga keseimbangan tubuh. Kita sudah langkah panjang, kita udah langkah cepat. Tetapi saat
penerimaan kok kita tidak seimbang, itu ya kita bisa jatuh. Jadi sekali lagi bisa menyebabkan cedera. Yang selanjutnya ini ada pivot dan peningkatan gerak badan. Teknik memutar dan mengalihkan berat badan agar gerakan kaki lebih lincah dan pukulan lebih efektif. Mungkin teman-teman pernah menonton pertandingan bulu tangkis ya. Mungkin atlet-atlet yang dikenal entah itu Kevin Sanjaya ataupun Ginting pada saat melakukan permainan itu pasti ada yang mereka melakukan gerakan memutar badan. Jadi entah memutar, menerima sebuah kop dan eh, setengah putaran ataupun seperti apa mengalihkan berat badan. Tetapi kan tidak hanya memutar badan, yang dimana di situ langkah kaki juga penting. Kalau cuma memutar badan, tapi kaki tidak berpindah atau melangkah sesuai berat badan yang dialihkan, ya lagi-lagi kita akan jatuh. Entah kakinya bertabrakan satu sama lain, ataupun tidak terkoordinasi. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin cukup presentasi dari saya. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan dalam materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.